Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga pada hari ini kita masih bisa melakukan presentasi walaupun hanya secara online. Yang terhormat Ibu Rohmatus Soleha selaku dosen pengampu mata kuliah pragmatik, dan yang terhormat teman-teman sekalian yang telah berpartisipasi dalam presentasi hari ini. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Kegunaan Implikatur dan Praanggapan Preposition dalam Pragmatik. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Fadlur Rahman Ramadhani sebagai moderator, kemudian ada rekan saya Narulita Muflihati, Alfia Nurul Aini, Herlina Sapitri, dan Elsie Apriliani dari UMKO. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita langsung menuju ke pemateri yang pertama. Pada pemateri yang pertama, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai materi pengertian implikatur dan jenis-jenis implikatur. Yang pertama yaitu pengertian implikatur. Menurut Levinson dalam buku Sumarsono 2010 halaman 109, implikatur percakapan merupakan gagasan yang teramat penting dalam pragmatik. Konsep implikatur pertama kali diperkenalkan oleh H. P. Grice 1975 untuk memecahkan persoalan makna bahasa yang tidak dapat diselesaikan oleh teori semantik biasa. Implikatur adalah makna atau pesan yang tersirat dalam ungkapan lisan maupun wacana tulis. Kata lain dari implikatur adalah ungkapan secara tidak langsung, yakni makna ungkapan tidak tercermin dalam kosakata secara literal. Dalam pemakaian bahasa terdapat implikatur yang disebut implikatur konvensional, yaitu implikatur yang ditentukan oleh arti konvensional kata-kata yang dipakai. Kemudian yang kedua yaitu jenis-jenis implikatur. Implikatur memiliki 5 jenis, yaitu yang pertama implikatur percakapan, yang kedua implikatur percakapan umum, yang ketiga implikatur percakapan khusus, yang keempat implikatur berskala, dan yang terakhir implikatur konvensional. Selanjutnya yaitu kegunaan implikatur. Menurut Levinson, dalam Daiman 2008, konsep implikatur memiliki 4 kegunaan, yaitu 1. Implikatur mampu memberikan penjelasan fungsional yang bermakna atas fakta-fakta kebahasaan yang tidak terjelaskan yang kemudian dimaksudkan ke dalam keranjang-keranjang sampah pengecualian oleh teori-teori gramatikal formal. Yang kedua, implikatur mampu memberikan penjelasan makna suatu tataran, misalnya dalam bentuk pertanyaan tetapi bermakna perintah. Selanjutnya, yang ketiga yaitu implikatur dapat menyederhanakan deskripsi semantik perbedaan antar klausa. Yang keempat yaitu implikatur dapat menjelaskan berbagai fenomena kebahasaan yang tampak tidak berkaitan atau bahkan berlawanan tetapi ternyata mempunyai hubungan yang komunikatif. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu praanggapan. Pengertian praanggapan. Praanggapan atau presuposisi berasal dari kata to presuppose yang dalam bahasa Inggris berarti to suppose beforehand atau menduga sebelumnya. Dalam arti sebelum pembicara atau penulis mengucapkan sesuatu, ia sudah memiliki dugaan sebelumnya tentang kawan bicara atau hal yang dibicarakan. Selain definisi tersebut, beberapa definisi lain tentang praanggapan diantaranya adalah Gershuler 2006-43 menyatakan bahwa praanggapan atau presuposisi adalah sesuatu yang diasumsikan oleh penutur sebagai kejadian sebelum menghasilkan sesuatu tuturan. Yang memiliki presuposisi adalah penutur, bukan kalimat. Louis Cummings 1999-42 menyatakan bahwa praanggapan adalah asumsi-asumsi atau inferensi-inferensi yang tersirat dalam ungkapan-ungkapan linguistik tertentu.
Dari beberapa definisi peranggapan di atas, dapat disimpulkan bahwa peranggapan adalah kesimpulan atau asumsi awal penutur sebelum melakukan tuturan bahwa apa yang akan disampaikan juga dipahami oleh mitra tutur. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu tentang jenis praanggapan. Jenis-jenis praanggapan ada 6. Yang pertama yaitu preposisi eksistensial, yang kedua preposisi faktif, yang ketiga preposisi leksikal, yang keempat preposisi non-faktif, yang kelima preposisi struktural, dan yang keenam preposisi counterfaktual. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa membaca langsung di makalah. Untuk peranggapan. Peranggapan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu peranggapan semantik dan peranggapan pragmatik. Yang pertama, peranggapan semantik. Peranggapan semantik adalah peranggapan yang dapat ditarik dari pernyataan atau kalimat melalui leksikon atau kosakatanya. Contohnya, Bulusi tidak jadi berangkat kuliah, anak bungsunya demam. Dari kata-kata yang ada dalam pernyataan itu dapat ditarik peranggapan sebagai berikut. Bulusi seharusnya berangkat kuliah. Bulusi mempunyai beberapa anak. Yang kedua, peranggapan pragmatik. Peranggapan pragmatik adalah peranggapan ditarik berdasarkan konteks suatu kalimat atau pernyataan itu diucapkan. Konteks di sini dapat berupa situasi, pembicara, lokasi, dan lain-lain. Contoh, harganya murah sekali, sebagai jawaban pertanyaan, berapa harganya? Peranggapan tak dapat kita berikan kalau konteksnya tidak kita ketahui, karena mungkin kata murah itu berarti mahal sekali. Demikianlah materi dari saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillahirrabbilalamin, presentasi hari ini berjalan dengan lancar dan terima kasih untuk teman-teman yang telah berpartisipasi dalam presentasi hari ini. Terima kasih juga kepada dosen pengampu Ibu Rohmatus Soleha yang telah memandu jalannya diskusi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih dan meminta maaf apabila ada yang kurang dari jawaban yang telah kami berikan. Mungkin itu saja, sekian dari kami kelompok 9. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.